Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk section kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mendefine atau mendesain atau menentukan properties material yang akan kita gunakan, misalkan baja dan beton. Ya. Jadi untuk khusus level pemula ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menentukan define baja dan beton. Untuk itu saya ingatkan kembali lagi, di saat kita menggunakan software ETABS ya ataupun SAP, kita harus memastikan kembali satuan yang akan kita gunakan. Maka dari itu, di saat Anda membuka window, Anda cek kembali satuan yang sebelah kanan ini, pojok kanan bawah, satuan apa yang akan kita gunakan, karena ini akan berpengaruh pada saat penginputan nilai beban atau nilai properties yang akan kita masukkan. Karena kebanyakan teman-teman yang salah dalam penginputan beban karena lupa untuk mengatur satuan. Jadi untuk itu kali ini kita akan menggunakan satuan Newton milimeter, karena nanti akan terlibat dengan satuan MPa ya. Jadi MPa itu kan sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Jadi kita menggunakan Newton gayanya, kemudian untuk ukuran panjang kita menggunakan milimeter. Jadi nanti untuk MPa sesuai. Oke, setelah kita pastikan Newton milimeter, kemudian Anda masuk ke menu ini, define ya. Kemudian Anda pilih material properties, Anda klik, maka akan muncul menu seperti ini, concrete dan steel. Ya, kita akan memberikan Anda setting dua material ini, konkrit dan steel. Untuk konkrit ya, untuk beton Anda klik modify. Nah, untuk nama Anda beri nama terserah, beton misalkan. Kemudian ini tidak perlu Anda ganggu gugat. Kemudian massa per unit volume ya, dan ini adalah berat jenisnya dan ini adalah massanya ya. Berat jenis untuk beton adalah 2,4 ton per meter kubik, berarti ini 0,24 ton per meter kubik. Namun karena kita menggunakan satuan Newton milimeter, ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita manfaatkan menu Newton milimeter ini untuk mengisi mutu material yang merupakan satuan MPa ya. Jadi untuk mutu beton misalkan, jadi ini untuk mutu beton, kita asumsikan kita menggunakan mutu beton dan kekuatan 30 MPa. Ingat, 30 Newton milimeter kuadrat. Satuan kita ada Newton milimeter. Kemudian ini adalah mutu dari baja tulangan lentur ya, tulangan lentur, kita asumsikan 400 MPa. Kemudian ini adalah mutu baja tulangan geser, kita gunakan asumsi 240 MPa. Oke. Kemudian Poisson ratio tidak perlu kita rubah, tetap. Yang ini juga tidak perlu kita rubah. Kemudian massa per unit volume ini nanti kita akan rubah satuannya terlebih dahulu. Kita klik OK sementara, OK. Kemudian kita rubah menjadi ton meter. Kemudian kita kembali lagi, material, modify. Nah, seperti ini sudah sesuai ya. Jadi 2,4 ton ya, kita hapus saja ini, kita ambil ya seperti ini. Dan untuk modulus elastisitas, ini adalah nilai yang kita edit sebenarnya. Jadi nilai dari tergantung dari nilai F aksen C kita. Anda tahu rumusnya, modulus elastisitas E sama dengan 4700 dikali akar F aksen C. Jadi ini kita akarkan terlebih dahulu, jadi akar 30 MPa dikali
4700. Jadi untuk nilai modulus elastisitas ialah 4700 dikali akar F aksen C. Jadi akar 30. Jadi kita dalam perhitungan ini kita menggunakan satuan MPa ya. Jadi akar 30 dikali 4700 sama dengan 25.742,96 dalam MPa. Berhubung kita ada menggunakan ton meter, jadi sementara kita ketik OK terlebih dahulu, kita mainkan lagi, kita rubah kembali Newton millimeter, define material seperti itu. Jadi kita sering-sering bermain dengan satuan ya. Modulus elastisitas 25.742,96. Jadi ini tidak perlu Anda rubah. Yang perlu Anda rubah adalah massa pada jenis modulus elastisitas yang berdasarkan dengan F aksen C dalam satuan MPa. Kemudian mutu baja, lenturnya, mutu baja, sengkang. Jadi ada 3, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya yang kita gunakan dengan satuan MPa. Oke, itu untuk beton. Kemudian untuk baja, modify steel, jadi hampir tidak ada perbedaan ya. Poisson rasionya Anda tidak perlu rubah. Yang perlu Anda rubah ialah mutu-mutu ini sesuai dengan rencana Anda. Untuk ini kita akan nanti rubah menjadi satuan ton meter terlebih dahulu biar lebih mudah untuk mengeditnya. Modulus elastisitas baja tidak seperti beton, ini langsung ada ketetapan, kita ambil 200.000. Ini sudah merupakan ketetapan 200.000 MPa ya. Dimanapun 200.000 MPa modulus elastisitas baja. Kemudian FY tegangan lelehnya adalah sebesar, kita asumsikan 400. Kemudian tegangan putusnya itu bisa sekitar 1,3 atau 1,1 dari tegangan lelehnya. Namun Anda, saya sarankan saat untuk mengisi FY dan FU ini Anda harus lihat tabel baja dari pabrikasi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang material property data, kita terikat dengan data-data yang ada di pabrik, karena kita akan menggunakan profil-profil yang berasal dari pabrik tertentu. Jadi mutu-mutunya pun harus kita sesuaikan dengan data hasil pembuatan pabrik tersebut. Jadi kini sementara kita asumsikan 400 dan 520, ini tidak perlu kita rubah. Yang ini ya, kita oke terlebih dahulu, kita ganti baja. Oke, kemudian kita ganti ton meter lagi, define material baja, modify. Nah, untuk baja, berat jenis baja ialah 7,85, sekitar seperti itu. Ini sebenarnya sudah ada setting dari E-tabs, namun kita terserah Anda menggunakan setting E-tabs tidak masalah. Namun kali ini kita akan gunakan nilai 7,85, dan ini pun jadi untuk massa ini dibagi 10 ya. Jadi hasilnya ini 0,785. Oke. Say oke. Dan untuk other ini adalah untuk material tertentu ya. Jadi misalkan kita menggunakan aluminium dan lain sebagainya, kita harus mengetahui secara detail nilai-nilai ini, dan tentunya itu berdasarkan nilai fabrikasi, berdasarkan fabrikasi tertentu. Namun untuk tahap awal, untuk pemula ini, kita hanya akan mengajarkan kepada Anda untuk men-setting baja dan beton. Untuk other ini Anda bisa
mengembangkan sendiri ke depannya, karena pada dasarnya baja beton yang lebih sering kita gunakan. Oke, kita tekan oke. Nah, seperti itulah cara untuk mendefine material dari e-tabs itu. Dan saya harap saya ingatkan kembali, satuan sangat menentukan di sini. Jadi ketelitian Anda dalam memahami atau memperhatikan satuan sangat memiliki peran penting sekali, karena banyak kejadian pada teman-teman saya waktu kuliah, satuan yang banyak sekali kesalahan dalam menentukan satuan. Oke, terima kasih. Saya ingatkan, jangan melompat pada section selanjutnya sebelum Anda menguasai section yang sekarang. Belajar dengan giat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.